Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gua kehadiran salah satu HP Xiaomi yang harganya sekarang itu udah murah banget. Dan sekarang di tangan gua udah ada Xiaomi Redmi Note 2. Mungkin bisa jadi ini adalah salah satu HP yang pernah kalian punya dulu. Dan sekarang harga dari Xiaomi Redmi Note 2 ini cuma dibanderol dengan harga sekitar 500 sampai 600 ribuan aja. So kira-kira sebagus apa sih Xiaomi Redmi Note 2 di tahun 2021 ini? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Pertama-tama seperti biasa gue bakal bahas dulu nih mengenai kesan gue terhadap desain dari Xiaomi Redmi Note 2 ini. Kalau seandainya kita lihat desain dari Xiaomi Redmi Note 2 di tahun 2021 ini, menurut gue tentu aja kalian pasti bakal sadar ya kalau desain dari Xiaomi Redmi Note 2 ini tuh udah ketinggalan zaman banget. HP ini masih menggunakan desain bodi yang masih bisa dibuka pada bagian belakangnya. Dan ini berarti untuk baterainya HP ini tuh masih bisa diganti-ganti dengan sangat mudah. Di sini untuk bodinya sendiri Xiaomi Redmi Note 2 ini menggunakan bodi berbahan dasar plastik. Dan menurut gua kalau seandainya kalian bawa-bawa HP ini keluar, menurut gua desainnya ini tuh udah nggak keren kalau seandainya kalian show ke teman-teman kalian. Tapi mungkin bisa jadi HP ini bakal lebih bagus lagi kalau seandainya kalian pakein casing di bagian belakangnya. Karena kalau seandainya nggak dipakein casing, menurut gua bodi HP ini tuh berasa lumayan licin. Selain itu menurut gua untuk build quality-nya kalau kalian pakai di tahun 2021 ini udah nggak banget. Dimana menurut gua sih Xiaomi Redmi Note 2 ini berasa ringkih dan juga enteng banget. Lalu sekarang kita berlanjut ke bagian depannya. Di sini menurut gua untuk bagian depannya HP ini menurut gua juga udah ketinggalan banget karena masih menggunakan aspek rasio 16:9. Dimana menurut gue pribadi desain yang gue prefer untuk tahun 2021 ini minimal yaitu 18:9. Untuk layar sendiri di sini Xiaomi Redmi Note 2 membawa layar berukuran 5,5 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD+. Tapi jujur untuk kualitas layarnya gue cukup salut sama Xiaomi Redmi Note 2 ini. HP ini masih bisa menampilkan layaran tajam dengan karakter warna yang sangat vivid. Namun di sisi lain menurut gue layarnya yang terlalu vivid ini malah bikin tampilan warna yang dihasilin itu jadi agak ngaco. Selain itu untuk urusan multimedia lainnya seperti speakernya yang ada di bagian bawah menurut gue juga kurang gitu oke. Karena seandainya kalau kalian pakai Xiaomi Redmi Note 2 ini untuk ngedengerin lagu dan kalian taruh di atas meja, menurut gue suara yang dihasilin dari speaker HP ini tuh bakal kedistorsi dan menurut gue jadi nggak gitu bagus. Tapi gue bisa maklumin karena ini adalah HP yang harganya sekarang ini cuma 500 sampai 600 ribuan. Sehingga menurut gue dengan display dan juga speaker yang seperti ini, menurut gue Xiaomi Redmi Note 2 ini masih bisa banget buat dimaklumin. Lalu sekarang kita berlanjut mengenai sektor performanya. Di sini Xiaomi Redmi Note 2 menggunakan chipset MediaTek Helio X10. Dimana menurut gua chipset ini sebenarnya masih cukup oke kalau seandainya kalian pakai di tahun 2021. Namun sayangnya RAM yang dibawa oleh HP ini yaitu RAM 2GB. Dan menurut gua untuk memorinya pun HP ini juga kecil banget yaitu cuma 16GB. HP ini emang masih bisa ditambahkan dengan microSD berkat dukungan slot microSD-nya. Namun menurut gua di tahun 2021 ini memori 16GB tentu aja udah nggak cukup kalau kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin HP ini bisa kalian pakai sebagai HP kedua yang bisa jadi HP cadangan kalian. Karena menurut gua kalau seandainya kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti sosmedan, menurut gua HP ini tuh masih cocok banget. HP ini menurut gua masih memiliki performa yang cukup oke kalau seandainya kalian pakai untuk penggunaan ringan. Dan di sini gua juga cukup salut dengan penggunaan gamingnya yang menurut gua sebenarnya masih cukup oke. Di sini kalau seandainya kalian pakai untuk main game Mobile Legends masih bisa banget untuk ngasilin grafik tinggi dengan high frame rate. Dan untuk gameplaynya seandainya kalian pakai untuk main game Mobile Legends, HP ini juga masih nggak ada masalah sama sekali. Dipakai untuk main game PUBG Mobile pun HP ini juga masih kuat. Namun sayangnya untuk grafiknya HP ini cuma bisa mentok sampai balance medium aja. Untuk PUBG Mobile sendiri menurut gua udah kurang oke kalau seandainya kalian pakai di Xiaomi Redmi Note 2 ini. Tapi kalau seandainya kalian pakai untuk main game ringan seperti Mobile Legends, menurut gua HP ini tuh masih kuat banget. Lalu untuk versi software sendiri di sini Xiaomi Redmi Note 2 menggunakan MIUI 9 berbasis Android 5. Dimana menurut gua untuk versi softwarenya tentu aja Xiaomi Redmi Note 2 ini tuh udah ketinggalan banget. Menurut gua ini wajar-wajar aja karena HP ini adalah HP yang dirilis tahun 2015 lalu. Dimana itu berarti umur dari Xiaomi Redmi Note 2 ini udah sekitar 6 tahun.
Untuk sektor baterainya sendiri, menurut gua Xiaomi Redmi Note 2 ini juga udah kurang banget kalau seandainya kalian pakai di tahun 2021. Dan karena itulah gue bisa bilang HP ini tuh lebih cocok kalau seandainya kalian pakai sebagai HP kedua aja. HP ini cuma memiliki baterai berukuran 3060 mAh. Dan menurut gue dengan ukuran tersebut HP ini tuh udah kurang banget kalau seandainya kalian pakai untuk kebutuhan satu harian penuh. Di sini untuk sehari gue tuh butuh sekitar 3 kali untuk ngecas si Xiaomi Redmi Note 2 ini. Karena untuk waktu SOT-nya pun HP ini tuh cuma bisa bertahan di angka SOT 1,5 sampai mentok 2,5 jam aja. Tentu aja dengan SOT tersebut menurut gua kalian itu perlu banget baterai cadangan untuk HP ini. Karena kalau seandainya sewaktu-waktu baterai kalian habis, kalian itu masih bisa ganti baterai HP ini. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya. Di sini Xiaomi Redmi Note 2 membawa setup satu buah kamera belakang yang dimana kameranya ini memiliki resolusi 13 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri, menurut gua hasil foto yang dihasilin dari HP ini punya detail yang menurut gua udah cukup. Namun meskipun begitu, menurut gua untuk HDR-nya HP ini tuh udah hancur banget. Tapi di beberapa kondisi gue cukup salut karena HP ini masih bisa untuk ngambil foto yang cukup oke. Namun kalau seandainya kita pakai Xiaomi Redmi Note 2 ini untuk foto di malam hari, tentu aja menurut gua Xiaomi Redmi Note 2 ini tuh udah kurang banget. Lalu untuk sektor videografinya, di sini Xiaomi Redmi Note 2 bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps. Dan menurut gua untuk hasil videonya HP ini tuh cuman sekedar cukup aja. Hasil videonya menurut gua HP ini tuh shaky banget. Dan menurut gua ini tuh wajar karena HP ini tuh nggak ada stabilisasinya. Lalu sekarang kita masuk ke kamera depannya. Untuk kamera depannya sendiri, HP ini memiliki kamera depan sebesar 5 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, menurut gua hasil foto dari kamera depan Redmi Note 2 ini udah kurang banget. Di sini menurut gua hasil fotonya sama kayak kamera belakangnya, di mana HDR-nya menurut gua itu kurang banget. Sehingga kadang-kadang hasil foto selfie-nya itu bikin muka kita jadi underexpose. Untuk videografinya sendiri, kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 2 ini bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 2, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Redmi Note 2. Dan ini gue ngerekam di resolusi 1080p 30 fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari Xiaomi Redmi Note 2. Dan menurut gua dengan harganya yang 500-600 ribuan, menurut gua Xiaomi Redmi Note 2 ini masih cukup worth it buat kalian beli. HP ini menurut gua masih memiliki performa yang sebenarnya cukup bagus. Dan kalau seandainya HP ini dipakai sebagai HP kedua, menurut gua HP ini tuh worth it banget. Tapi dengan catatan aja, kalian itu kayaknya wajib buat beli baterai cadangan supaya HP ini bisa dipakai untuk seharian. Dan buat kalian yang pengen beli Xiaomi Redmi Note 2 ini, kalian langsung aja bisa meluncur ke link yang ada di kolom deskripsi. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Xiaomi Redmi Note 2 di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.